Selamat pagi, shalom. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam suasana masih berduka buat kita semuanya atas berpulangnya kembali ke rumah Bapa saudara kita, teman kita, seorang hamba Tuhan di antara kita, Bapak almarhum Pendeta Pembantu Julius Mendeva. Saudara-saudara, dalam setiap saya menguburkan orang-orang, sudah mungkin puluhan kali sudah ya, ratus mungkin belum, masih mungkin 50, saya rasa belum juga. Selama saya di Nias 28 tahun. Tetapi yang bagi saya ketika kita berbicara tentang seorang hamba Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang dikerjakannya. Maka dengan kematian seorang hamba Tuhan, itu berbicara bagaimana pekerjaan Tuhan harus terus berjalan walaupun beliau tidak ada lagi. Ya, saudara-saudara, pada akhirnya memang saya selalu berdoa ya, agar hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan itu, Tuhan akan munculkan lagi orang-orang atau pelayan-pelayan yang baru, yang lebih baik lagi, yang luar biasa tentunya. Benih yang sudah ditanam oleh hambanya itu akan tumbuh di antara seluruh umatnya yang dilayaninya. Benih itu akan bertumbuh dan kemudian akan menghasilkan buah. Di dalam perjalanan kisah para rasul, kalau saya membaca bagaimana kekristenan hadir atau berkembang, maka biasanya memang harus ada benih-benih yang sudah ditaburkan. Dan ada selalu di zaman kisah para rasul yang memang menyerahkan nyawanya, darahnya itu sebagai sebuah darah para martir namanya. Ketika saya bertemu dengan seorang dari India, ya, waktu saya di Filipina, ada teman yang dari India, dan saya bertanya padanya, daerah kalian banyakan mana? Dan mereka berkata, daerah kami khususnya itu daerah yang Kristennya mayoritas, Pak. Seperti sebuah kabupaten kecil begitu, tetapi Kristennya itu mayoritas sekali. Saya bilang, kenapa? Dia jawab, long time ago, katanya. Dulu zaman dahulu ada seorang murid Tuhan, rasul bernama Thomas, dan dia mati kami tombak. Para bapak-bapak kami dulu, nenek moyang kami membunuhnya. Dan benih atau darah martir Thomas itu, dan memang benar secara gereja mencatat bahwa Thomas itu pergi ke India memberitakan Injil. Sama dengan kita juga di sini. Ada orang-orang yang sudah dulunya menyerahkan nyawanya. Sama juga dengan di tanah Batak. Bagaimana matinya Liman di sana, seorang misionaris. Dan akhirnya tanah Batak pun bisa dimenangkan. Nah, saudara-saudara, tentunya harapan besar saya dalam sebuah kesedihan yang pastinya kita rasakan, tetapi tentunya apa yang sudah dikerjakan Pak Julius selama ini, maka itu akan menjadi sebuah benih yang akan tumbuh di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Iya. Jadi saudara-saudara, betul kita dalam kesedihan, terutama istri beliau, ya, Ibu Feber pasti sangatlah kehilangan. Terlalu cepat sekali, ya, hanya 1-2 hari dia sakit begitu, masuk rumah sakit, langsung kolaps begitu dan dipanggil Tuhan.
Yaitulah jalan-jalan Tuhan bagi setiap orang. Tetapi kita yang hari ini tinggal, sekali lagi kita harus terus bergerak melanjutkan pelayanan, pekerjaan Tuhan yang besar yang harus kita terus kerjakan. Karena bagaimanapun waktu terus berjalan. Kalau kita terus larut dalam kesedihan, maka kita tidak akan lagi mengerjakan sesuatu yang penting selama kita ada di dunia ini. Di dunia ini akan terus ada orang lahir mati itu pasti ada. Dan memang sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, kematian adalah sebuah kepastian. Tidak ada yang tidak mati. Dan saudara dan saya harus bersiap-siap. Semua kita wajib hukumnya mempersiapkan diri kita untuk kita sampai ke sana. Kita tidak bisa lagi menarik dia kembali ke sini. Kitalah yang akan menyusul dia ke sana. Jadi saudara-saudara, mari kita semua jemaat Tuhan, terutama yang di bahasa daerah, karena beliau di atas selalu yang mengkoordinir saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang beribadah dalam bahasa daerah. Jangan larut dengan semua kesedihan, tetapi biarlah semua itu menjadi sebuah catatan penting bagi kita, bahwa kita harus melanjutkan apa yang sudah dikerjakannya selama ini. Baik, saudara-saudara, kita lanjut ya. Tema kita bulan ini adalah bagaimana berkat itu kita peroleh melalui ketaatan. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Datangnya berkat. Lagu kita tadi sudah menyatakan bahwa tidak pernah Tuhan itu berpikir yang jelek sebenarnya tentang kita. Dia selalu memikirkan yang baik tentang kita. Pada dasarnya seperti itu. Sama, begini. Pada dasarnya Tuhan ingin memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Tapi kitalah yang sering kali menghambat berkat itu turun pada kita. Bukan Tuhan tidak mau memberkati. Camkan yang kukatakan ini. Bukan Tuhan tidak mau memberkati saudara dan saya. Kitalah yang seringkali menghambat berkat itu turun atas kita. Diawali pada minggu pertama ini, kita akan berbicara tentang bagaimana datangnya berkat. Karena ketaatan membawa berkat, atau berkat dari ketaatan itu akan terus dalam satu bulan ini. Tapi saya akan coba awali di minggu pertama bulan November ini, bagaimana kita bisa mengetahui datangnya berkat itu. Bagaimana, kok bisa, caranya gimana. Tetapi saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah berpikir kita miskin. Dengarkan saya baik-baik. Tidak ada di otak pikiran Tuhan Anda hancur, tidak ada. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Lalu kenapa hidup saya hancur, Pak? Kenapa saya jadi begini? Karena salah kita sendiri, bukan Tuhan. Saya awali dengan kita belajar dari kata berkat. Kata berkat itu diterjemahkan dari bahasa Perjanjian Lama. Itu dari kata berakah, asal dari barak, yang mengandung arti maknanya memberkati, berlutut, memberi hormat. Teks bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama berakah, maka masuk dalam bahasa Arab sering disebut barokah. Barokah itu dalam bahasa Arab itu berakah. Barak itu artinya memberkati, maknanya itu memberkati. Dari kata berkat yang maknanya memberkati, itu artinya sudah sangat mengerti kita bahwa berkat itu
tujuannya bukan untuk kita, ego kita, milik kita, tapi justru berkat itu harus untuk memberkati orang lain. Amin, saudara-saudara. Karena dengan cara demikianlah ketika Anda memberkati orang lain, ketika memberkati pekerjaan Tuhan, ketika memberkati banyak hal di luar kita, justru berkah, barokah itu turun atas kita. Semakin Anda pelitnya setengah mati, semakin barokah itu terhambat turun atas Anda. Ingat ini baik-baik. Kata berkat digunakan kurang lebih 640 kali dalam perjanjian lama. Dan berkat itu bisa diartikan memang pemberian karunia, kebaikan dari Tuhan, ya, dalam bentuk materi maupun secara rohani, spiritual. Jadi berkat itu jangan selalu ukuran Anda. Berkat itu ukuran Anda itu selalu kefeng. Berkat itu selalu ukuran Anda uang. Saudara-saudara, berkat jangan pernah ukur sesuatu, seseorang yang memberikan kepada Anda berkat. Anda selalu juga identikkan dengan berapa uang yang akan saya terima daripadanya. Tidak. Kami bisa saksikan di dalam kehidupan kami bahwa berkat itu bukan bicara uang, tapi berkat juga banyak hal di dalam hidup kami yang sering tanpa sadar adalah pertolongan dari seseorang, bukan uangnya. Kalau Anda punya sepeda motor, oke, terus malam hari, terus Anda pergi dari sini misalnya contohlah ke Gide, bocor di tengah jalan, waduh itu malam jam 10, jam 11. Di mana ada ceritanya, di mana ada ceritanya bengkel yang bisa mentempel ban sepeda motor Anda? Gelap. Tapi anehnya ada orang lewat. Kenapa itu Pak? Katanya, aduh ini gini, aduh kasihan Bapak. Dia bawa mobil apa? Mobilnya itu pick up. Apa dia bilang? Ya sudah Pak, gini aja, naikkan ke mobil saya. Ayo kita naikkan sepeda motor Bapak ini ke mobil saya. Nanti kita antar ke sana. Taruh aja nanti di rumah sana, nanti Bapak bisa saya antar ke rumah. Biarkan aja dulu. Besok kalau ada bengkel, maka bisa diperbaiki. Saya tanya, bukankah itu berkat? Ya. Kalau itu tidak datang, bagaimana Anda hidup menyorong-nyorongnya dari sana sampai Gunung Sitoli? Muntah Anda. Dan saudara, jangan pernah sekali dalam pikiran selalu berkat, selalu hitungan Anda itu uang. Selanjutnya, supaya kita belajar sama-sama ya. Nah, kalau kita berbicara tentang berkat, ya, dalam perjanjian lama, orang-orang dalam perjanjian lama itu sangat mengerti akan kuasa berkat. Perjanjian lama kalau Anda baca itu luar biasa. Dan memang dalam teks perjanjian lama selalu diidentikan lebih banyak, perjanjian lama ini ya, berkat itu selalu diukur kemakmuran secara fisik atau secara materi, kemakmuran fisik yang kelihatan, yang nampak, itu maksudnya. Tetapi di dalam perjanjian baru dia lebih menekankan pada warisan rohani, yang artinya warisan rohani di dalam surga. Walaupun memang ya ada juga dalam teks-teks perjanjian baru itu ada ukuran kemakmuran secara materi. Itu ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab secara menyeluruh, maka kita bisa menemukan beberapa contoh yang disebut berkat. Yang pertama, jenis-jenis berkat itu yang pasti yang pertama itu berkat rohani. Ingat, Anda berbicara berkat rohani
dengarkan saya baik-baik. Anda mendengar khotbah ini, firman Tuhan, Anda menangkap, tapi jangan lupa ya, saya suka sekali dengerin orang, kalau misalnya siapapun pengkhotbah, misal dia sampaikan ayatnya A, tapi sepertinya Tuhan ingatkan saya yang lain. Penjabaran dari ayat yang A itu yang disampaikan hamba Tuhan itu, dan akhirnya saya tuliskan apa yang saya tangkap. Oh, dari ceritanya atau dari yang sampaikan oleh hamba Tuhan itu, saya baru mengerti. Oh, berarti yang ayat yang dulu itu yang kubaca, ini rupanya maksudnya. Itu berkat rohani. Jangan anggap remeh. Anda dengar dari orang semuanya, Anda nggak ngerti. Tapi begitu Anda dengar firman Tuhan, sang hamba Tuhan siapapun di atas mimbar menyampaikan kebenaran, dan tiba-tiba saat itu Anda seperti dapat sebuah pengertian yang gitu. Iya ya, baru Anda ngerti. Oh iya, makanya kata orang itu begitu. Betul, makanya. Itu berkat rohani. Dan Anda jangan buang yang seperti itu dalam hidup Anda. Dan orang yang bicara berkat rohani yang dia akan peroleh, Alkitab berkata, barang siapa yang haus, baiklah ia datang dan minum. Bicara tentang berkat rohani identik sekali dengan haus akan kebenaran, haus akan Tuhan. Haus dan lapar, lebih tepatnya kalau saya katakan, akan kebenaran. Jadi orang kalau akan mendapat berkat rohani setiap hari Minggu dalam ibadah, ketika dia datang, dia punya kerinduan besar dalam dirinya untuk dia mengerti firman Tuhan. Haus. Maka seringkali ada orang kalau haus dan lapar, dia akan siapkan catatannya, dia akan bawa Alkitabnya, dan dia akan tulis. Itu orang yang haus dan lapar. Tahukah Anda ciri seorang pengkhotbah yang baik? Orang berkata, oh, ciri-ciri pengkhotbah yang baik kalau dia tahu ini apa yang disebut homiletik, ilmu tentang khotbah segala macam. Wah, belum lagi ilmu tafsirnya, hermeneutiknya bagus. Saya beritahu, sederhana sekali buat saya. Orang itu baiknya nanti, bagus dia nanti, cocoknya nanti dia jadi pengkhotbah adalah ketika dia sebagai pendengar yang baik, di mana dia haus dan lapar akan kebenaran. Saya menjadi hamba Tuhan bukan lulusan sekolah teologi. Awalnya saya bukan hamba Tuhan keluaran, tapi saya hamba Tuhan kejadian. Terjadi begitu dia. Karena saya dulu tidak ada di dalam benak pikiran saya sekolah tinggi-tinggi dulu baru melayani, enggak. Karena buat saya tahu saya haus dan lapar. Setiap pengkhotbah, sayangnya memang karena sudah terbakar ya. Itu dulu catatan saya tinggi sekali itu. Saya kadang-kadang dulu itu waktu saya lihat catatan saya di tahun-tahun pertama 93, 94 begitu. Di situ saya mulai bertumbuh. 90 saya udah ikut kebaktian, tapi ya udah nyanyi-nyanyi begitu. Karena latar belakang saya adalah gereja Katolik, maka tentunya saya agak alergi dengan kebaktian-kebaktian yang tepuk-tepuk tangan. Tapi seiring waktu berjalan, kemudian saya mengerti dan menyadari bahwa saya harus bertumbuh lebih lagi. Dan saya minta sama Tuhan supaya saya bisa mengerti firman Tuhan. Dan itulah saya punya catatan. Jadi kalau saya lihat waktu masa-masa tahun-tahun 90-an itu, catatan saya pada waktu itu, saya ketawa sendiri dengan melihat diri saya. Kenapa? Karena waktu saya lihat catatan saya yang dulu-dulu itu, saya ketawanya, iya ya, masa ini dulu aku gak ngerti ya. Nah gitu dia, ketawa sendiri melihat diri sendiri. Saya jadi orang yang saya pandang, saya lihat, iya ya, bodoh kan. Masa gak ngerti aku dulu arti ini ya, begitu. Itu artinya kita sedang ngalamin pertumbuhan.
Jangan Anda berpikir bahwa Anda itu jadi pengkhotbah kalau lulusan STH. Tidak ada hukumnya itu. Jangan Anda berpikir saya akan menjadi seorang yang disebut sebagai pengkhotbah kalau saya lulusan teologi. Tidak ada hukumnya itu. Bukan berarti, jangan bilang, oh berarti nggak perlu sekolah teologi. Bukan. Bukan itu. Anda kalau sekolah lagi bagus. Tapi mohon maaf sekali, banyak, ini mohon maaf saya tidak menjengkali STT tidak ya, karena saya juga kuliah juga. Ya, saya juga ngambil S3 juga begitu. Tapi saya mau beritahu pada saudara, dengarkan saya bahwa sebenarnya banyak orang ketika dia bicara kuliah teologi, menurut dia pun banyak kan yang jadinya apa? Jadi parisi. Bukan jadi seorang pelayan yang akan terjun, yang turun ke kampung, yang turun ke banyak tempat. Karena sudah ada gelar embel-embel itu. Saudara-saudaraku, itulah salah satu dampak negatifnya. Ketika Anda berbicara pelayanan, selalu ukuran Anda itu adalah titel. Jangan. Anda melayani itu bukan ukurannya titel. Anda melayani itu ukurannya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Katakan amin. Amin saudaraku. Itu berkat rohani. Yang kedua berkat materi. Ah ini udah pasti. Berkat materi ya uang ya, berkat materi ya. Diberkati usaha lancar. Terus dagang untung. Ah itu berkat-berkat materi saudara-saudara. Ternak babi, babinya beranak 10 gitu. Wah itu luar biasa itu. Itu berkat-berkat Tuhan. Yang selanjutnya, jangan pernah lupa berkat ini lagi. Yang ketiga adalah berkat kesehatan. Kalau ya berkat kesehatan ini sangat saya aminkan dalam diri saya. Kenapa? 28 tahun aku di Nias ini belum pernah sekalipun aku opname. Itu berkat Tuhan. Jangan ukur itu, bilang uang Pak Pendeta tidak ada, apanya tidak diganti, mobilnya begini segala. Saya mau kasih tahu padamu, berkat Tuhan jangan ukur dari semua itu. Sehat-sehat saja, tidak pernah sakit. Sakit saya cuma satu seringnya, darah rendah. Tensi saya turun. Masih lebih gampang ngobati tensi turun daripada darah tinggi. Betul nggak? Kalau darah rendah semua bisa dimakan. Daging anjing, daging kuda, daging ular semua hajar semuanya. Ya kan? Daging setan pun hajar. Saya kalau udah capek sekali itu turun tuh. Biasanya kalau saya ke dokter Hotman tuh udah dikasihnya itu tak apa-apa aja vitaminnya, nggak tahu aku apanya semua. Saudara-saudara, itu berkat. Jadi kalau Anda hari ini sehat, katakan bahwa itu berkat. 2, 3 ya. Bilang saya sehat, itu berkat. 2, 3 ya. Kiri kanannya bilang kamu sehat, itu berkat. Anakmu sehat, itu berkat. Jadi kalau berdoa, halo ibu, jangan selalu ukur Tuhan. Padahal udah dikasih Tuhan hobu-hobunya. Apa katanya? Mefute. Apanya mefute? Udah dikasih kau sehat, itu harus kau syukuri. Itu berkat Tuhan. Amin. Itu berkat Tuhan. Jadi jangan sampai Anda berpikir bahwa berkat itu selalu yang kelihatan. Yang selanjutnya adalah berkat akan masa depan. Tuhan kan berjanji bahwa masa depan kita itu apa katanya? Indah. Bukan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi masa depan itu di sana Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara. Buat anak-anak kita beritahu bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Berkat yang lain, perlindungan. Amin.
Anda dilindungi Tuhan. Amin. Ada yang lain, berkat berkeluarga. Apa maksudnya, Pak? Berkat berkeluarga, akur-akur saja. Suami istri, ada tidak ada makanan, tetap rukun-rukun saja. Untuk apa kau punya segala sesuatu tapi kalau cakar-cakaran saja? Betul ya? Halo ibu, kalau suamimu masih bisa pulang ke rumah, apakah itu tidak berkat? Halo, ulangi, ada yang nggak sadar-sadar ini. Kalau suamimu bisa pulang, masih bisa pulang ke rumah, apakah itu tidak berkat? Berkat kan? Iyalah, masih tahu dia alamat rumah, pulang dia ke kandangnya. Berkat atau tidak itu? Berkat. Karena ada suami yang lupa alamat rumah. Kacau lah itu. Lupa dia di mana alamat rumahnya. Ya, terakhir, berkat yang selanjutnya adalah bagaimana kita saling mengasihi. Itu berkat kita punya persahabatan, pertemanan sama orang. Ada enggak saudara-saudaraku orang berteman hanya 6 bulan habis itu berantem? Betul enggak? Ada enggak orang yang awalnya itu begitu baik sekali, tiba-tiba ini jadi musuhan, padahal awalnya itu sangat dekat akrab. Enggak lama cakar-cakaran. Nah, jadi sebenarnya ada sesuatu yang salah pasti. Jadi kalau kita punya persahabatan dengan seorang, kita tahu baik buruknya, dia juga tahu baik buruk kita. Itu sebenarnya berkat buat kita punya teman baik. Karena tidak semua orang punya teman baik. Ya. Ada satu orang, ya temannya ibu gembala. Aneh ini memang menurut saya. Apa aja kejadian, padahal dia nggak bergereja di sini. Apa saja kejadian, pasti ibu gembala yang dulu teleponnya. Sakit dia, jatuh dia, apa dia, diceritakan sampai diceritakannya semua. Di mana emas-emasnya? Nggak ada canggungnya. Emasku gini, sudah ku beli begini, begini lagi begini. Cerita dia begini segala macam. Saudara-saudara, kalau kita bisa berteman, sejak kapan? Sejak anak kami masih TK sampai sekarang udah dewasa, belasan tahun, itu pertemanan itu sebuah berkat buat kita. Tentunya itu disebabkan kenapa? Karena hati kita tidak pernah kita simpan yang namanya sakit hati, kecewa, dendam. Itu akan menghancurkan sebuah pertemanan. Oke, sekarang saya lanjut. Bagaimana cara memperoleh berkat itu? Secara umum ada 2 cara, memang ini secara umum. Tapi nanti saya akan tambahkan yang ketiga untuk kita sadar. Yang pertama secara umum itu adalah kita akan dapat berkat itu, datangnya berkat itu melalui kata-kata. Dalam terjemahan, dalam bahasa Yunani berkat, ya, bahasa Yunani itu dipakai biasanya dalam konteks teks perjanjian lama. Teks perjanjian baru. Teks perjanjian lama itu Ibrani, dan bahasa Yunani dipakai di situ adalah oilogeo atau oligia yang berkat, yang berarti perkataan baik. Jadi rupa-rupanya kalau Anda dan saya suka memperkatakan yang jelek, maka jeleklah nasib kita. Makanya Amsal 18 ayat 21 bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya kalau engkau selalu berkata, matilah aku ini, mati. Begitu Anda kutuk anak Anda, bodoh, tol, bodoh, jadi. Karena berkat itu ditularkan melalui kata-kata, sesuai dengan kata-kata Anda. Secara umumnya begitu. Makanya ada anak yang akhirnya seperti tidak berkembang. Ada anak yang tidak mampu bersaing dalam dunia yang begitu banyak sekali persaingan begitu ya. Bersaingnya ini maksudnya apa?
Tidak mampu dia menghadapi tantangan. Tidak siap dia menghadapi kesusahan. Mengapa demikian? Karena anak itu selalu dikutuki. Di dalam konteks perjanjian lama, kalau bicara berkat dari kata-kata, itu banyak sekali contoh-contohnya. Sebagai contoh, Ishak memberkati Yakub dalam kitab Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Anda baca di rumah. Bagaimana Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Dengan berkat-berkat yang luar biasa. Engkau akan begini anakku, engkau akan begini anakku. Yakub ketika memberkati anak-anaknya semuanya yang 12. Saudara-saudaraku, perkataannya itu menunjukkan nanti bagaimana masa depannya. Wih, luar biasa itu saudara. Kepada suku ini, kepada anaknya Dan, Ruben, Dan, Naftali, Lewi, semuanya dia sebutkan. Kau akan begini nanti anakku, kau akan begini dan begini. Wih. Jadi Anda ketika melepaskan berkat itu dengan kata-kata. Jangan bilang sampai mati pun kau nanti. Dengar kata mama, dengar kata mama, ya, dengar kata mama. Sampai begitu ngomongnya. Sampai mati pun kau nanti tidak ada berkat sama kau, biar kau tahu. Biar mampus hidupmu begini. Tanpa sadar keluarlah kutuk itu. Pus. Tidak ada berkat padanya. Makanya ketika suatu kali kami suka melayani orang-orang tua yang ibaratnya dia masih kuat ya, tapi kemudian dia mau matilah kira-kira gitu. Karena dia selalu bilang, nggak lama lagi kurasa umurku ini Pak Pendeta, entah matinya aku sebentar lagi. Ada yang sudah tidak bisa lagi berdiri. Bagaimana? Berapa kali kejadian itu yang kami lakukan. Saya bilang, apa yang Bapak mau lakukan? Nggak tahulah. Lalu saya tanya, Bapak dulu suka maki-maki anak Bapak? Ya iyalah. Cemana? Begini. Dia cerita. Saya minta kumpulkan semua anak-anaknya. Wajib hukumnya datang. Dan saya ajar Bapak itu menumpangkan tangannya pada anak-anak. Pada anak-anaknya sudah besar, udah menikah, udah punya anak, dia udah punya cucu kan. Dia letakkan tangan. Wajib saya bilang. Sekarang lepaskan berkat buat anakmu. Maka dia lepaskan berkatnya. Aneh. Waktu ditumpangkan tangan anak ini, lepaskan, aku memberkatkan. Nangis itu anak. Padahal udah bapak-bapak anaknya. Udah berkumis. Udah ada anaknya 2 atau 3. Dilepaskannya berkat itu. Maka saya percaya dengan kata-kata itu dilepaskan berkat itu, maka berkat itu akan datang. Hati-hati orang-orang tua, kita semua yang ada di sini, yang selalu saja kutuk-kutuk anaknya. Nanti ketika anakmu susah dapat kerja, anakmu gagal dalam pekerjaan, lalu kau bilang lagi, gara-gara setan ini semua Pak. Kuat kali setan ini memang menghantam kami. Datang tiba-tiba kelelawar ke rumah. Inilah Pak, pasti disuruh bapak talunya ini, makanya kami hancur gini gara-gara utusan bapak talu. Apa hubungannya kelelawar dengan bapak talumu? Bodoh-bodoh. Gak ada hubungannya itu. Berkat itu tidak turun gara-gara ada bapak talu. Masuk ular lah, apalah semua. Ular lah, datanglah. Pak Pendeta udah datang, ular lagi. Besok datang lagi ular Pak Pendeta. Aduh, gimana ini? Begitu saya datang ke rumahnya, ya pula macam mana pula ular tak masuk di belakang rumahnya itu. Ya ampun Tuhan, joroknya minta ampun. Ada pula di situ pohon bambu yang apa. Oh ya udah, wajar lah. Saudara-saudara, kata-kata Anda menentukan hari esok Anda. Ikuti saya. Kata-kata saya menentukan hari esok saya. 2, 3 ya. Kata-kata saya menentukan berkat Tuhan turun atas saya. 2, 3 ya. Amin. Kalau kita melihat dalam teks perjanjian lama, itu selalu melalui penumpangan tangan, didoain tuh anak. Didoakan. Didoakan itu dengan kata-kata berkat. Oke, kapan-kapan kita akan lanjut lagi. Dalam 1 bulan ini kita bisa lihat lagi banyak contoh. Ini hanya masih pembukaan saja untuk kita bisa belajar sama-sama. Yang kedua, itu memang biasa dengan perbuatan baik.
atau ketaatan kita. Salah satu contohnya perbuatan baik yang tidak akan pernah kehilangan berkatnya adalah Markus 9:41. Dia berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, saya percaya ini air putih, secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bayangkan secangkir air diberikan pada kita karena kita seorang pengikut Tuhan, karena kita ini seorang yang melayani. Misalnya diberikan secangkir air putih saja, orang itu tidak kehilangan upahnya. Air putih saja nggak kehilangan upahnya, apalagi kalau teh manis, apalagi kalau jus. Haleluya. Saya menyampaikan ini supaya sadar gitu kira-kira, saudara ya. Apalagi kalau jus pokat. Haleluya. Tidak akan kehilangan upahnya. Jadi rupa-rupanya perbuatan baik kita itu mendatangkan berkat juga untuk kita. Pekerjaan-pekerjaan kita itu mendatangkan berkat untuk kita. Itu pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita. Wow, kalau kita melihat dalam kitab Amsal, waduh, itu lebih luar biasa lagi, saudara. Contoh nih, Amsal 10 ayat 3 sampai 5. Amsal 10 ayat 3 sampai 5 dibilang begini, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Perhatikan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Dari ayat inilah makanya dulu pengajar-pengajar, saya dulunya pengajar Alkitab, bukan pengajar teologi ya, bukan, pengajar Alkitab yang sudah terjun dalam pelayanan. Dia berkata bahwa kalau kau menjadi hamba Tuhan, jangan pernah kau takut mati tak makan. Hamba Tuhan itu tidak boleh mati, tidak boleh takut akan 3 hal. Yang pertama, dia tidak boleh takut mati. Yang kedua, dia tidak boleh takut tidak makan. Dan yang ketiga, dia tidak boleh takut akan masa depan. Kalau masih takut mati, nggak cocok jadi hamba Tuhan, nggak cocok kau melayani. Baru hujan rintik-rintik baju, pilek nanti, pilek, nggak usah dulu datang ke sana, nggak usah jadi hamba Tuhan itu. Takut kali pilek. Terus kamu melayani ke sana, apa yang mau kita dapat di sana pelayanan itu? Orang-orang kampung begitu, apalah itu? Nggak usah sana, nggak usah jadi hamba Tuhan. Anda pelayanan di kampung memang Anda nggak bisa dapat uang, justru berkorban. Terlalu sering saya alami di masa-masa sampai sekarang pun. Kalau kita pelayanan di kampung, kalau kita pelayanan di desa, di kecamatan-kecamatan saja, otak pikiran kita jangan berpikir begini, berapa banyak nanti ya persembahan bisa aku dapat ya. Nonsen. Yang seringnya nanti pulang dikasih apa? Pisang 1 tandan, pisangnya. Jangan harapkan uang. Saya pernah lagi pergi pelayanan sampai malam, pulang saya mereka nangis, apa yang kami kasih Pak? Enggak perlu, enggak ada apa-apa. Tuhan memberkati kalian, pokoknya kalian semuanya diberkati sehat. 1 kali, 2 kali, nggak tahu entah ketiga kali saya agak lama ditahan. Jangan pulang dulu Pak Pendeta, jangan pulang dulu Pak Pendeta. Apanya? Enggak, saya udah malam saya pulang, jangan pulang dulu. Nah, akhirnya apa? Tiba-tiba agak jauh di sana, keok, keok, keok. Entah ayam siapa yang mereka tangkap, nggak tahu saya. Saya percaya bukan ayam curian, saya yakin saudara-saudara. Kenapa bisa begitu Pak? Ya itu pelayanan di kampung yang begitu. Keok, keok, keok. Lalu tangkap, akhirnya saya bawa 1 ekor ayam, taruh di tenteng di sepeda motor kereta itu, berangkatlah pulang. Tapi Anda tahu, sekali lagi berkatnya apa? Sehat. Halo, masih gak sadar juga? Anda mau melayani, ukuran Anda, pikiran Anda selalu kefeng, kefeng, kefeng. Stop. Tidak usah melayani. Tidak ada ceritanya begitu. Satu kali lagi pernah
Udah begitu susahnya mereka, sampai akhirnya mereka berkata, aduh Pak, apa yang bisa kami kasih? Saya bilang nggak ada yang perlu kalian kasih, kalian siapin aja di situ air putih udah cukup. Dan yang menarik buat saya adalah setiap kita melakukan hal-hal yang seperti itu, perbuatan-perbuatan baik dalam kita mengerjakan pelayanan itu, berkatnya bukan di situ. Entah dari manalah nanti datang Tuhan kirimkan, nggak tahu kita caranya gimana. Nggak tahu saya dari mana, ada aja cara-cara Tuhan. Itu sebabnya kitab Amsal ini bilang, jangan kita orang benar itu takut lapar, tapi keinginan orang fasik ditolaknya. Nah, yang jadi masalah selalu bagi kita ayat selanjutnya, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Banyak orang mau kaya, tapi apa yang terjadi? Malasnya setengah hidup, nggak mau ngerjain sesuatu, selalu gengsi. Mau mengerjakan ini gengsi sekali, seperti masa aku yang mengerjakan, aku kan sudah PDP, aku kan sudah PDT, alang mah PDT, aku kan sudah begini, aku sudah begitu. Jangan ukur saudara, Anda kerjakan dengan rajin saja, Tuhan akan memberikan berkatnya. Karena tangan orang rajinlah yang menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ayat selanjutnya, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Jadi saudaraku, berkat itu tidak akan pernah datang pada saudara kalau Anda malas. Mohon maaf, banyak ibu, bukan bapak-bapak yang malas, ibu-ibu pun sekarang banyak kali malas. Asik main TikTok. Ting, 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 tak, ting, ting. Ya Tuhan, ditengok di bawah kolong tempat tidurnya, Masya Allah, ya ampun semua itu, ya sarang laba-laba semua di situ. Banyak lagi debu-debu semua. Ada lagi piring nggak dicuci-cuci lagi. Ada lagi celana-celana Batman, Superman di situ bergantung semua 3 hari 3 malam. Kalau dicelupkan itu ke lautnya, matikan tongkol itu semua gara-gara itu. Mohon maaf, nggak nembak, cuma nyindir saja saudara-saudara. Ngeri, saking mualasnya. Ampun aku nengoknya. Come on, kau mau dapat berkat? Hah? Urus celana Batmanmu itu dulu, baru ada berkat. Celana Batmanmu saja pun belum bisa kau urus, boro-boro lagi kau dapat berkat. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir berkat itu selalu kalau saya terima ini uang 10 juta baru berkat. Ketika saya mengerjakan ini semua itu tidak berkat, tidak datang berkat itu. Enggak saudara-saudara, uruslah rumahmu. Maaf ya saudara, sampai hari ini pun waktu-waktu senggang saya menanam cabai aku. Kutanam lagi sayur. Semalam datang Pak Elman Jiraluo tidur di rumah. Ibu di sini tidur, saya di sana. Pagi-pagi saya masakin untuk apa? Karena mereka cepat jam 5 udah berangkat kerja pelayanan lagi di sana, di Faumasi sana, Hilisemetana, pulang naik sepeda motor mereka demi untuk bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Bro Julius Minerva, penguburannya semalam. Nah ada sayur, apa mau dimasak? Saya mau masak apa? Pak Coy saya ada di situ, ya tinggal potong aja, sap, dimasak pakai telur, selesai. Terus ada yang bilang apa? Kalau udah seperti itu, nggak ada sayur. Sayur. Padahal pekarangannya luas tuh, tanahnya banyak. Apa dibelinya? Bulu guberiu pun dibelinya. Bodoh-bodoh kau. Kau tanam bulu guberiu di situ. Malas sekali kau. Apa aja lah kerjamu.
Saya nggak ada punya tanah aja. Saya bilang sama istri, jangan ganggu ya Ma, nanti aku tanam timun, nanti merambat di sini nanti ya. Ah ini udah nanam timun itu merambat. Udah langsung ku bilang, kepingin kali aku udah berbuah timun ini. Padahal masih baru ku benih, masih segini baru tumbuh. Itulah iman itu saudara-saudara. Anda bilang, tapi mahal pupuknya Pak. Siapa bilang mahal pupuknya? Yang penting kau rajin, buatlah pupuknya sendiri. Sama Gwen ku minta ku telepon, bisa ada kopean saru sama Gwen? Berapa karung Pak Pendeta? Kalau ada 5 karung, siap. Ya tinggal ngambil. Apalah itu 5 karung tinggal ngambil. Olahlah jadi kompos. Banyak kali memang, kalau memang orang malas banyak kali alasannya. Tak apa-apa saja. Halo ibu. Ibu. Kalau di rumah maupun tak adanya satu pun bunga, udah kelihatan malasmu. Mohon maaf aja nggak nembak, cuma nyindir aja. Satu pun tak ada bunga, ada bunga di situ tapi satu dia tegak dia berdiri, tapi kurus kering kerontang. Hidup segan mati tak mau. Lalu kau bilang apa? Gimana? Nggak ada pupuk kami. Kemarin ibu gembala tuh beli buah naga. Kulitnya saya selalu bilang jangan coba-coba buang. Semua kulit-kulit buah-buahan jangan buang. Aku akan jadikan kompos. Makanya nggak pernah dibuang. Kulit telur jangan dibuang. Aku mau olah. Sampai hari ini kami lakukan. Itu air cucian beras jangan dibuang. Ku bikin embernya, masukkan situ. Nanti ku olah. Nggak ada, ku beli NPK, urea. Akhirnya besok lusa apa? Kering tanah itu. Matilah yang namanya bulu gobinya. Yang kimia ya pasti akan merusak tanah. Dengarkan saya saudara-saudara. Yang saya lakukan itu bukan waktu yang khusus, tapi ada selalu yang sisa waktunya. Ayo. Saya selalu bilang siapa yang mau belajar ayo. Bagaimana pestisidanya Pak? Segala macam banyak kali omongan orang tuh. Beli lagi pestisidanya 30.000 semper bau. Itu Inajedan itu selalu bikin apa itu? Jamu. Tak apa-apa aja lah ditaruhnya dari jam lengkuas kunyit jahe serai, tak apa-apa aja ramuannya. Tanya dia lah. Ada aku tengok kadang-kadang daun apa lama itu? Daun sirih tak apa semua aku tengok. Kencur tak apa, pokoknya semualah bahan-bahan dapur. Dibuangnya. Ditaruhnya nanti di tanaman. Saya bilang jangan buang. Ampasnya semua yang sudah kan sudah diperas begitu, jangan dibuang, kasih aku. Sampai kotoran hewan pun aku bilang jangan dibuang. Tapi kalau kita gimana tuh? Bagaimana kau dapat berkati Tuhan? Bagaimana kau dapatkan sesuatu yang namanya nantinya sayur-sayuran yang sementara uangmu tidak ada, tapi ada di sekitarmu bisa digunakan. Itulah namanya orang yang rajin. Jadi jangan heran. Tunggu aja nanti bulan 12 sebentar lagi itu yang ku kejar. Tunggu, cabaiku nanti kalau mahal aku dapat uang. Aku itu yang ku kejar sekarang. Anda kan nggak mengejar apa-apa. Nanti mahal kali, iya bu, ya 50, 120, soalnya. Kalau ngomong jago kali, ibu-ibu ini, mama ini semua. Ibarat kali, cabai rawit 120, soalnya mati kita. Pakai otak, harusnya dari bulan lalu udah nanam sampai bulan 12. Ada buahnya, nggak beli lagi. Kadang-kadang capek aku nengok manusia ini semua. Tolong Tuhan. Tapi mau diberkati, tapi mau kaya. Ayolah kita bertobat hari ini. Nggak ada datang berkat kalau malas. Amin. Orang muda, kamarmu, aku selalu bilang sama anak saya, pergi kau ke sekolah nak, lipatlah selimutmu.
Jemurlah tilangmu kalau bisa. Itu apa, bantalmu itu kan udah bekas ngiler-ngiler gitu. Bau itu, jemur kalau lagi panas. Dan ingat, bukan di situ berkatnya, bukan di situ. Berkatnya itu Tuhan sedang melatih kita rajin. Suatu hari kelak dari kerajinan kita ini sudah dilatih hal-hal yang sederhana, pasti akan menjadi kaya diberkati Tuhan. Amin. Saya melihat lagi siapa? Amayola memperbaiki apa itu, bola-bola apa nih itu? Bola-bola lampu itu yang luar biasa itu. Anda kalau lampu putus dibuang kan? Ganti baru kan? Datang sama Amayola, mari sama aku daripada kau buang katanya. Entah macam mana gini-gini kan, jualnya lagi. Jualnya sama siapa? Sama Anda juga kan? Ketawa dia. Hehehe. Kenapa? Loh, rusak-rusak punya Anda dibagusin, dijualnya lagi. Wajar dong. Kenapa nggak salah kah? Nggak salah. Itulah tangan orang rajin. Halo, banyak. Makanya di jemaat ini aku minta semuanya banyaklah kita melakukan sesuatu hal. Amin, saudara-saudara. Aduh, ada lagi yang masih mungkin bilang, tapi, nah, aku paling benci kali dengar gitu. Ya iya sih Pak. Tapi, entah apa tafinya. Yang ketiga, yang terakhir nanti minggu-minggu depan kita lanjut. Berada pada waktu dan tempat yang tepat. Maksudnya waktu yang Tuhan taruh, pas waktunya Tuhan, tempat yang ditunjuk Tuhan. Waktu dan tempat yang tepat. Apa yang disebut dengan kairosnya Tuhan. Sesuai. Sebagai contoh, dan Nabi Elia ketika dia sesudah melakukan KKR di Gunung Karmel, dan dia mau dibunuh oleh Izabel, istrinya Ahab, Tuhan suruh dia kemana? Pergi kau ke sungai Krit. Di sana aku akan memberi kau makan. Di tepi sungai Krit, air sungai Krit itu dia untuk minumnya. Makanannya dari mana? Hebatnya Tuhan menyuruh burung-burung gagak mengantarkan makanan kepada Nabi Elia. Makanannya itu bukan ikan asin, tapi roti dan daging diberikan. Bayangin tiap hari dikasih makan, datang burung-burung gagak. Saya mikir gini, dari mana dapatnya burung gagak ini roti dan daging ini? Ini cuman saya punya pikiran. Pasti dari dapurnya Raja Ahab. Dicuri, disuruh Tuhan ambil itu. Makanya diambil burung gagak itu, lagi kokinya masak, ditaruh di situ, ya kan? Ya sebentar, mungkin dingin sebelum dikasih sama Raja Ahab, dihajar sama burung gagak dulu, diambil, diantar sama Elia. So, daging tiap hari daging, rotinya lagi, ya ampun. Coba, Tuhan suruh pergi kau ke sungai Krit. Di situ Tuhan pelihara. Tapi kalau sempat Elia berada di sungai Gomo, di sungai No, nggak ada lah di situ, saudara-saudara. Karena Tuhan suruh di sungai Kerit, di situ Tuhan pelihara. Dengarkan saya, Tuhan sementara waktu seringkali berkata, di sini kau anakku, aku pelihara kau di sini. Tempat kita, berkat itu akan hadir pada kita kalau memang itu tempat memang yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan harus betul-betul berdoa, Tuhan taruh dia di mana. Maka oleh karena itu saya percaya bahwa tanah perjanjian itu tergantung betul dari apa tempat yang Tuhan tunjukkan pada kita. Apa yang Tuhan tunjukkan tempat itu? Buat saudara bisa jadi apa? Anda jualan di satu tempat, itu tempat Tuhan memberkati engkau. Bisa saja engkau bekerja di satu tempat, PNS kah, itu tempat, di situ Tuhan memberkati engkau. Mungkin engkau seorang pengusaha, mungkin juga bisa jadi kau seorang tukang becak sekalipun, bisa jadi kau seorang yang guru atau apa saja. Di situ memang Tuhan tempatkan engkau.
di situ Tuhan pelihara engkau. Makanya saya percaya betul Tuhan pelihara dan Tuhan tetapkan saya di Nias ini. Walaupun memang dari dulu orang bilang terlalu bodoh. Kenapa mesti di Nias? Saya kasih tahu pada saudara, tempat itu kalau Tuhan yang taruh di situ, biasanya kita akan damai sejahtera, kita akan bersuka cita, dan kita kerjakan bagian kita di situ. Nah, menariknya lagi, Tuhan setelah selesai, air sungai Kerit mulai kering. Kemana Elia Tuhan suruh lagi? Tuhan suruh lagi, ya, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16 Anda baca itu. Dia disuruh Tuhan, pergilah kau kepada janda di Sarfat. Bisa nggak masuk akal? Janda nggak punya apa-apa, tapi Tuhan suruh dia ke janda itu untuk dipelihara Tuhan melalui janda itu. Tapi itulah Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, tap di situ, itu tempatnya, waktunya di situ Tuhan berkati. Janda itu mengumpulkan ranting-ranting terakhir untuk hidupnya, dan kemudian Elia bilang, kasih aku makan, bikinkan aku makanan. Janda itu bilang dengan anaknya, tinggal ada satu genggam tepung, minyaknya tinggal sedikit. Kalau kubuat ini, maka terakhir inilah hidup kami, habis, tidak ada lagi. Tapi Elia bilang, jangan khawatir, buat saja, kasih untuk aku. Anehnya, sekali lagi, janda itu taat. Minggu-minggu depan kita akan bicara itu. Dalam ketidakmampuan dia, dalam ketidakbisaan dia, dalam ketiadaan dia, tapi dia belajar untuk taat, untuk dia memberikan itu. Di situ waktu dan tempat yang pas yang diatur Tuhan, di situ Tuhan memberkati dia. Apa hasilnya? Tepung di dalam tempayan, minyak tidak pernah habis-habis terus. Luar biasa. Sampai terus mereka bisa makan dan kenyang. Janda itu diberkatin Tuhan. Ada dua hal nanti ke depan kita belajar. Bahwa ternyata memberi bukan mesti harus kaya baru memberi. Memberkati bukan mesti harus punya banyak hal baru memberkati. Tetapi kita berbicara tentang taat pada Tuhan. Disitulah alur jalur berkat Tuhan akan mengalir. Saya akhiri, kita akan lanjutkan lagi minggu-minggu depan. Dan saya cuma berharap betul, setiap Anda dan saya hari ini, cobalah Anda renungkan baik-baik. Di poin mana yang masih seringkali Anda gagal. Misal, dari sisi perkataan, atau dari sisi perbuatan-perbuatan kita. Kemalasankah? Atau kita seringkali tidak berada pada waktu dan tempatnya yang Tuhan taruh. Jangan, ingat ya saudara-saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang tergesa-gesa, tapi dia juga bukan Tuhan yang berlambat-lambat. Dia itu adalah tepat pada waktunya. Makanya kita harus bisa menangkap waktunya Tuhan. Waktu melakukan sesuatu, ini saatnya. Saya mau beritahu, Ibu Gembala pasti ada beberapa kesaksian-kesaksian pasti tahu. Ibu Gembala seringkali begitu. Udah sekarang. Dia tahu tuh. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Kadang-kadang saya pun bingung. Kenapa mesti sekarang? Ini waktu. Enggak. Sekarang gitu. Nanti setelah dilakukan baru, oh iya untung aja ya. Kalau enggak tadi ya, soaya. Udah terlambat kita ini. Nah itu. Itu artinya Anda sesuai dengan kairosnya Tuhan. Membeli sesuatu pun Anda harus tahu waktunya Tuhan atau tidak. Jangan hawa nafsu, emosi, ambisinya yang didulunkan. Jangan. Lebih bagus Anda tenangkan diri sampai Anda tahu inilah waktunya yang tepat.
Di situ pasti berkatnya turun. Anda mengerti maksud saya? Ada yang belum mengerti? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh Tuhan tolong. Mengertikah apa yang katakan? Udah capek aku ini. Menangkapnya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan berlambat-lambat. Anda harus tenangkan, alurkan frekuensi Anda sama dengan frekuensi surga. Itu lebih tepat mungkin saya bilang. Sehingga waktu Anda berjalan sesuai dengan surga. Di situ pas tuh. Dan Tuhan tahu timing waktunya yang pas. Jadi mari Bapak Ibu, dekatkan diri Anda pada Tuhan sehingga Anda tahu ini saatnya, ini waktunya. Saya suka lihat gitu, ada orang yang contoh gini, kami mau beli tanah loh Pak, bagaimana kira-kira? Tapi kami nggak punya uang, tapi begini. Lalu berdoa. Lalu mulai, sekarang waktunya. Nggak ada uang kami Pak, dari mana? Nah, kan suka gitu kan? Terus dia bilang, bukan soal itu. Ini udah waktunya sekarang. Ini saatnya. Jangan sampai terlambat. Begitu dia betul usaha, ada saja pertolongan, dan akhirnya dia bisa beli. Dan anehnya, apa yang terjadi? Dia membeli itu. Sekali waktu 5 tahun kemudian dia perlu uang, dia nggak punya apa. Dia jual tanah itu. Sudah 3 kali lipat harganya. Berarti itu memang berkatnya. Memang bukan dia beli tanah itu untuk dia tempati, tapi itu adalah investasi. 3 tahun ke depan itu udah lebih besar lagi. Itu juga berkat Tuhan. Timingnya harus pas. Ibu-ibu kalau sudah mengeluarkan uang kan susah ya, betul kan? Nggak ada yang iya itu. Ya. Ibu-ibu kalau sudah bilang keluar susah kan? Susah itu pasti. Kalau suaminya bilang kita harus begini. Nggak ada uang. Kau cari sendiri. Baru kemudian suaminya kerjanya pas jadi. Lalu mulai datang, mulai mendekati. Bagus ya, ada juga ya rupanya berkat. Begitu biasa ibu-ibu kan begitu. Untuk buat modal itu nggak ada uang. Tapi begitu untung bagi 2. Itu ibu-ibu selalu begitu. Bapak-bapak jangan bilang stres. Enggak, semua wanita ibu-ibu begitu. Makanya bapak-bapak harus tahu timingnya, saatnya. Yes, sekarang harus begini, sekarang harus begini. Zaman dulu saya tahu timingnya betul. Saya mau ajak anak-anak saya ke luar negeri. Saya nggak punya uang kan. Dari mana ngajak ini semua ini? Tapi ada waktu itu melalui aplikasi itu bisa di eloket zaman dulu itu. Ya udah. Tapi akibatnya saya tidurnya bisa jam 1 malam. Karena terus prospek terus begana begitu terus. Apa kata istri? Papa, malam kali aku tak apa-apa aja kok pencet-pencetin itu. Tak apa jadi. Beli modal untuk memulai usaha, kita mulai gini-gini, nggak ada uang. Selalu, tapi itu sudah biasa. Jangan sakit hati bapak-bapak. Makanya perlu bapak-bapak melakukan yang disebut dengan kebijaksanaan. Jadi Anda sudah tahu bagaimana membijaksanakan segala sesuatu. Dan saudara-saudara hasilnya luar biasa. Dan kemudian dapat bonusnya. Semua bonusnya bergerak. Karena saya tahu itu waktunya. Ini dari bonus itu bisa pergi jalan-jalan kemana-mana. Sampai di Malaysia. Ibu gembala bilang sama anak, terima kasih kita sama papa ya, kita bisa jalan-jalan ke sini ya. Iya. Begitu balik, sudah selesai balik, saya mau coba usaha lain. Saya tahu. Enggak lagi, stop. Sejak saya itu saya nggak mau lagi. Saya nggak mau tancap gas lagi. Saya bilang saya mau pelan-pelan aja. Mikirkan apa? Pelayanan lebih banyak lagi ngatur. Kalau dulu semua dikerjain jadinya. Ibu bapak, waktunya sangat betul-betul Anda harus tahu waktunya Tuhan itu yang tepat. Anda harus ngerti. Sama dengan nanam cabai. Kalau hari ini Anda nanam cabai terlambat memang. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Karena cabai itu 3 bulan baru berbuah. Nanti Anda bulan 10, bulan 11, berarti bulan 2.
harga cabai udah turun. Harga cabai itu nanti bulan 12 bulan Januari itu mahal. Maunya di sini saat sebulan yang lalu. Makanya aku tancap gas nanam cabai. Halo. Adakah waktu sisa Anda di rumah? Banyak? Banyak atau tidak? Kerjakan yang lain. Kerjakan yang lain. Jangan selalu berpangku tangan. Rajinlah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Gagal, bangkit, ulang lagi. Gagal, bangkit lagi, terus lagi. Begitulah cara kita menjalani hidup. Kenapa? Ya begitulah hidup di dunia ini. Hanya dengan tangan orang rajinlah kita bisa menghasilkan kekayaan. Yang miskin itu karena malasnya luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit dengan semangat kita bahwa kita harus semuanya beroleh berkat Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan untuk Yesus kita yang ajaib. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bawa kita mau perjamuan bersama-sama. Kita bernyanyi.